Perkenalkan, nama saya Rependra Manalu, NIM 210864444. Prodi Pencaskesrek akan menjelaskan makalah filsafat olahraga tentang konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Rumusan masalah di sini yaitu kesatuan jiwa dan raga, tubuh manusia, dan contoh dalam aktivitas olahraga. Pembahasannya yaitu yang pertama, kesatuan jiwa dan raga. Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu para filsuf sudah membicarakan aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari detail pengertian serta berbagai aksia umum yang berlaku pada manusia. Sebelum tahun 189, jiwa dipelajari oleh para filsuf dan para ahli ilmu faal atau fisiologi, sehingga fisiologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran. Dan yang kedua yaitu tubuh manusia. Tubuh manusia terbentuk dari banyak jaringan serta organ yang mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai stabilitas serta mobilitas tubuh. Salah satunya adalah tulang. Tanpa tulang manusia tidak bisa berdiri dengan tegak. Begitupun tanpa bantuan otot, maka tulang tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan pergerakan yang mengandung pekerjaan maupun segala aktivitas, terutama pergerakan dari punggung. Punggung merupakan bagian tubuh yang saat dilibatkan dalam berbagai pergerakan. Dengan bantuan pergerakan dari punggung kita dapat melakukan aktivitas yang monoton, dan adanya pergerakan yang salah serta berlangsung lama seperti kali timbul keluhan pada punggung bagian bawah. Sebuah studi yang membandingkan Prevasive Back Pain atau LBP antara lain dewasa yang bekerja di Swedia dan Norwegia melaporkan prevalensi di Norwegia dari 60,7% dan prevalensi di Swedia 69,7%. Perbandingan kejadian disability kerja sebagian akibat dari sakit punggung menunjukkan penurunan dari 37% pada pria dan 21% pada wanita. Otot punggung bawah yang menyebabkan ketidakseimbangan otot sehingga stabilitas otot perut dan punggung bagian bawah menurun. Mobilitas lumbal terbatas sehingga mengakibatkan aktivitas fungsional menurun. Nyeri adalah salah satu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang bersifat subjektif. Akibat dari rasa nyeri yang dirasakan, tidak jarang kasus tersebut sampai berpengaruh besar terhadap aktivitas fungsional, bahkan dapat mempengaruhi pekerjaannya. Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan dalam mengenai kasus tersebut. Pada kasus LBP, magnetic physiotherapy menggunakan TENS dan core stability untuk mengurangi keluhan yang dirasakan. Dan kemudian contoh dalam aktivitas olahraga. Manfaat olahraga yaitu untuk jantung lebih sehat. Olahraga memacu jantung untuk memompa sehingga membuat lebih kuat dan sehat. Latihan secara rutin bisa menghindari Anda dari penyakit jantung dan serangan jantung mendadak. Yang kedua, meningkatkan performa kerja otak. Kegiatan olahraga mampu meningkatkan pasokan oksigen dalam tubuh, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, terutama aliran darah ke otak. Hal ini dipercaya bisa meningkatkan kinerja otak lebih baik. Manfaat olahraga yang satu ini tentu sangat membantu kita dalam belajar ataupun bekerja. Tidak hanya itu, kita akan mendapat lebih kreatif dan mampu meningkatkan kontraksi otak.
Ada beberapa penelitian yang menunjukkan kaitan antara olahraga rutin dan peningkatan produktivitas kerja. Menurut para ilmuwan, olahraga membuat pikiran lebih jernih serta menambah produksi hormon endorfin yang membantu Anda bersemangat untuk mengerjakan tugas kantor, kuliah, ataupun lainnya. Yang ketiga, tulang lebih kuat. Latihan angkat beban wajib dilakukan jika Anda ingin memiliki tulang yang sehat dan kuat. Yang keempat yaitu wajah lebih bening. Olahraga meningkatkan peredaran darah ke wajah yang menyingkirkan kotoran melalui keringat sehingga membantu mengurangi jerawat serta membuat kulit lebih jernih. Yang kelima, lebih berenergi. Orang yang rutin berolahraga lebih jarang mengalami kelelahan dalam beraktivitas. Yang keenam, tidur berkualitas. Olahraga minimal 3 hingga 5 kali seminggu telah terbukti membantu seseorang untuk tidur lebih nyenyak. Alasan pertama, olahraga membuat napas teratur. Kedua, tubuh akan menjadi lelah setelah olahraga sehingga tubuh akan tidur lebih nyenyak untuk memulihkan tenaga. Yang ketujuh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Melakukan olahraga secara teratur bisa mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Dan kedelapan, mengurangi gejala PMS. Olahraga bisa membantu mengurangi gejala PMS seperti kram perut, nyeri, dan mood yang stabil. Yang kesembilan, mood lebih baik. Meskipun melelahkan, Anda akan merasa lebih cantik dan bahagia setelah berpeluh keringat karena olahraga. Yang ke-10, mengurangi stres. Olahraga terbukti cukup mampu mengurangi stres yang bisa kita alami kapan saja. Yang ke-8, membakar lemak. Bagi Anda yang ingin melakukan diet, manfaat olahraga yang satu ini bisa Anda buktikan sendiri. Dan yang ke-12, metabolisme tubuh meningkat dan menurunkan risiko penyakit. Selain meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko terkena penyakit yang bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulannya adalah filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintesis dan relatif serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka rohani dan jasmani, aliran serbazat, aliran serbaru, aliran dualisme, dan aliran eksistensialis, kedua sudut pandang antropologi manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk asusila. Ini sarannya yaitu apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.